Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Jadi tempat jawaban, hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku
Ya, Bapak Ibu, selamat pagi.
hari ini kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan majelis, para pengurus, dan seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Hari ini kita sama-sama juga datang berkumpul dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Untuk apa? Untuk beribadah. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya itu tidak sia-sia. Ibadah tidak sia-sia. Itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mengundang kita semua sama-sama untuk beribadah dengan serius. Mari kita singkirkan sejenak segala gadget kita. Kita fokus duduk dengan keluarga bersama-sama mau mengikuti ibadah. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai hanya di dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan tetap berdiri, mari kita menaikkan hormat kita kepada Dia, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, Kaulah menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita masuk di dalam doa.
Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang dan beribadah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Selidikilah kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami, kegagalan kami dalam melakukan kebenaran Tuhan. Kasihanilah kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami. Kami boleh bersama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu, dan kami boleh pulang di dalam kehidupan hari lepas hari kami dengan bawa berkat dari Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memimpin, Tuhan memberkati dan menolong kami. Dari awal sampai akhirnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kuduskan dan pakailah kami yang melayani pada hari ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan sukacita untuk kami boleh beribadah. Tuhan tilik mereka jikalau ada beban berat dan pergumulan. Kami menyerahkan ke bawah kaki salib Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau yang memberikan kami kelegaan. Engkau yang memberikan kami sukacita dan pengharapan. Kami menyerahkan untuk saudara-saudari kami, mereka yang lemah tubuh. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendatangkan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu hari ini boleh datang menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa syukur pada hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Biarlah berita pengampunan dan sukacita ini menolong kita untuk kita tetap mengingat kasih setia-Nya yang besar, yang telah mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, bahkan yang menyatakan berkat-Nya hari demi hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kita karena kebesaran-Nya. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setia Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada
musim pun berganti. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau penghibur dan kau penuntutku. Kekuatan dan pengharapan kekal. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, besar setia Tuhan dalam hidup kita. Ia yang mengampuni kita dan Ialah yang memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan kasih setianya selalu baru tiap pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman percaya kita kepada Allah yang telah mengampuni kita dan yang setia memelihara kehidupan kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Julius. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiam diri, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa bagi gereja kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa pandemi ini Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan
memberikan hikmat kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada, sehingga kami tetap dapat bekerja dengan baik, melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, kami dapat bertanggung jawab kepada keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan di dalam bekerja, berkatilah mereka berusaha, berkatilah ketika mereka memulai pekerjaan dan pelayanan mereka. Engkau Allah yang memberikan berkat, Engkau Allah yang menyertai. Kasih-Mu Tuhan, setia-Mu Tuhan, selalu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang lemah tubuh Tuhan, yang dalam keadaan juga berduka, dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kesembuhan. Biarlah juga melalui obat-obatan perawatan yang diberikan dapat membawa kembali kepada kesehatan yang lebih baik. Sehingga kita siap, jemaat Tuhan siap untuk kembali melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, komisi-komisi yang ada, para majelis, para pengurus, para hamba Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Bersama-sama dapat bersatu hati, bersekutu bersama-sama, bergandengan tangan untuk dapat melayani Tuhan. Dalam kerukunan ada berkat Tuhan. Di dalam kerjasama kesehatian ada kasih Allah yang melimpah. Ada berkat Allah yang melimpah. Bila Tuhan Kau melimpahi gereja kami, melimpahi pelayanan di tempat ini dengan kemurahan kebaikan daripada Allah sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di sekolah, Tuhan juga menolong untuk memberkati para pengurus, kepala sekolah, badan pengurus, para hamba Tuhan, orang tua, anak-anak tetap dapat bergandengan tangan bersama-sama untuk dapat kembali Tuhan melakukan yang terbaik bagi pelayanan di sekolah. Kami juga berdoa pada para pengurus untuk dapat memimpin sekolah dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Kaulah yang menolong mereka, memakai mereka untuk menjadi berkat Tuhan di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dari jemaat kami, pergumulan dari gereja, pergumulan dari para komisi, pergumulan dari para hamba-hamba Tuhan. Seluruhnya Tuhan, kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang mendengar, Engkau mampu menolong kami, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi, juga di kota Surabaya ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat melalui vaksinasi yang dilakukan, imunitas terbangun. Dan kami segera seluruh gereja-gereja yang ada di Surabaya ini, termasuk gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, dapat melaksanakan ibadah onsite. Ibadah streaming juga dapat dilaksanakan beserta dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir. Kami memohon dengan rahmat-Mu Tuhan, dengan kemurahan-Mu, sehingga itu dapat terjadi. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah rindu untuk datang, untuk mau beribadah, untuk mau berdoa, Tuhan tolong di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Julius. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita buat kaki kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan.
jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dipersilahkan Pendeta Julius untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdiam diri dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi kami sekarang bersama-sama dengan anggota keluarga kami mau duduk diam untuk Tuhan mendengarkan, merenungkan, dan memahami bagian firman-Mu. Roh Kudus, Engkau tolonglah kami. Allah Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, mencerahkan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Pakailah hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, ya Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini yang diberikan oleh para majelis dan para hamba Tuhan dari Kalam Kudus Kemayoran adalah ketabahan dalam berharap. Ketabahan di dalam berharap. Diambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Mari kita buka di rumah kita masing-masing. Yang punya Alkitab elektronik boleh, yang punya Alkitab manual juga boleh. Kita buka di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Yang sudah menemukan katakan yes. Oke. Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Yang sudah menemukan katakan yes. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Berbahagialah kita membaca firman Tuhan dan terlebih lagi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, Saudara sekalian, tema hari ini sekali lagi adalah ketabahan di dalam berharap. Cuplikan yang sudah kita baca di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini, di mana Yesus mengunjungi daerah Tirus dan kemudian Sidon. Di sana dia dihampiri oleh seorang wanita non-Yahudi memohon pertolongan agar anaknya yang sedang kerasukan setan dapat disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita ini sebenarnya ada juga di dalam perikop yang lain, di dalam Injil Matius. Tetapi mengapa perikop ini menjadi unik hari ini? Kenapa perikop ini menjadi sangat luar biasa, sangat istimewa? Mari kita lihat secara lengkap untuk melihat latar belakangnya. Yang pertama, kita tahu bahwa setiap kitab Injil itu punya ciri khas dan sasaran kepada para pembacanya. Nah, saya ambil contoh Matius.
Matius itu fokus kepada para pembacanya, yaitu orang-orang Yahudi. Sehingga isi dan ciri khasnya memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Saya ambil contoh adalah Injil Matius memulai bagian suratnya dengan silsilah Yesus. Tujuannya adalah sebagai otorisasi tentang Yesus sesuai dengan tradisi Yahudi. Nah, karena itu apa tujuan dan penulisan dari Injil Markus ini? Injil Markus ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi. Non-Yahudi. Dalam hal ini diwakili oleh orang-orang Yunani. Makanya disebutkan di sini di ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Injil Markus ditujukan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa Allah juga datang ke dalam dunia untuk mengambil, untuk memilih orang-orang di luar Israel untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bagi orang Israel, mereka percaya bahwa Sang Juru Selamat, Allah Sang Mesias itu hanya datang untuk mereka, hanya untuk orang Israel, eksklusif. Tetapi Markus ingin memberikan sebuah pesan peneguhan bahwa kabar Injil, kabar keselamatan yang dibawa oleh Yesus Sang Juru Selamat dan Mesias itu juga diberikan kepada orang-orang di luar Israel. Dan Allah juga mau memilih orang-orang di luar Israel untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Itu bagian poin yang pertama yang harus kita pahami tentang Injil Markus. Yang kedua, kalau kita melihat konteks geografis dari perikop ini, ayat 24. Dari situ Yesus berangkat dan pergi ke daerah Tirus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Signifikansinya adalah bahwa daerah Tirus dan kemudian Sidon ini bukan wilayah orang Yahudi. Ini sudah di luar dari wilayah orang Yahudi. Kalau sekarang bisa disebut daerah Tirus dan Sidon itu adalah daerahnya orang Libanon di masa sekarang. Di masa modern ya. Nah, kenapa hal ini penting sekali untuk kita ketahui? Karena banyak orang menganggap Yesus itu adalah rasis gitu ya. Hanya mau datang untuk orang Yahudi saja, eksklusif untuk orang Israel saja. Tapi dengan bagian perikop ini itu sudah terbantahkan. Kesengajaan Yesus untuk mengunjungi wilayah-wilayah non-Yahudi, khususnya di bagian ini Tirus dan kemudian Sidon, adalah bukti bahwa pelayanannya itu tidak terbatas bagi orang Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Kemudian kalau kita melihat di ayat 31 lebih luar biasa. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Wah, ini lebih luar biasa kalau kita tahu secara geografis. Bapak Ibu tahu daerah Galilea di dalam mapping atau di dalam peta perjanjian baru pada masa pelayanan Yesus itu ada di tengah Galilea. Galilea ada di tengah di sini. Sedangkan Tirus itu ada di atasnya. Sidon di atasnya lagi. Jadi kalau Yesus mau pergi ke daerah orang Israel, dia tidak perlu melalui Sidon. Dia hanya tinggal turun dari Tirus menuju ke daerah orang Israel, tinggal turun. Tapi di dalam ayat 31 dikatakan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus menuju ke Galilea, tapi melalui Sidon, makin ke atas, makin jauh. Ini memberikan kita sebuah pemahaman secara geografis bahwa Yesus itu memang memilih dengan sengaja untuk melalui daerah tersebut. Mengapa dia melakukan ini? Besar sebuah kemungkinan bahwa Yesus tahu ada begitu banyak orang-orang di luar Israel yang membutuhkan pelayanannya, yang membutuhkan jamahannya. Jadi Yesus tahu bahwa ada banyak orang-orang di luar Israel yang membutuhkan kasih daripada Allah sendiri. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ini memberikan sebuah kekuatan bagi kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih yang menerima kasih karunia daripada Allah. Karena kita bukan orang Israel. Kita orang di luar Israel. Tapi kita menerima kasih dan kemurahan Allah. Yang ketiga, sekarang kita masuk dalam konteks tradisi. Di ayat yang ke-26 dikatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Wanita itu datang kepada Yesus tersungkur depan kakinya. Kelihatannya kalau di masa sekarang sih ya biasa saja ya. Sangat biasa. Tapi kalau di masa dahulu, konteksnya di masa dahulu,
Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita lihat, Yesus seorang laki-laki Yahudi, ya, juga seorang guru, rabi. Dia representatif daripada orang Israel yang luar biasa. Orang-orang Israel yang mengikuti hukum Taurat dengan sungguh-sungguh, mengikuti hukum-hukum Allah dengan baik. Representatif, dia mewakili. Sedangkan sang wanita, ini adalah wanita Yunani, bukan orang Israel, non-Yahudi, datang kepada Yesus dan tersungkur di bawah kakinya, memohon-mohon. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena di masa itu tidak boleh dilakukan. Itu bukan sesuatu yang patut dilakukan oleh seorang wanita di hadapan banyak orang. Tapi dia tidak peduli. Wanita ini tahu bahwa saya tidak mampu, saya putus asa, saya butuh pertolongan. Dan pertolongan itu dia dapatkan, dia harus dapatkan daripada Yesus, sang juru selamat itu. Karena dia sudah dengar bahwa Yesus ini kemana-mana membawa mukjizat yang luar biasa, menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, kemudian memberikan makan kepada banyak orang, menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mukjizat. Dan ini kesempatan dia untuk meminta pertolongan bagi anaknya. Tidak ada jalan lain. Aku harus, kata ibu ini, aku mau supaya anakku sembuh. Dia tidak peduli lagi dengan batas-batas tradisi. Dia tidak peduli lagi dengan perkataan orang lain. Dia tidak peduli lagi dengan apapun. Yang dia pedulikan kasihnya kepada anaknya. Anaknya harus sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dengan apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini menunjukkan manifestasi yang luar biasa dari 3 hal. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman yang meyakini bahwa Yesus mampu untuk menolong. Pengharapan bahwa Yesus akan mau menolong dia. Dan kasihnya kepada siapa? Kepada anaknya yang sedang sakit. Dia memunculkan semuanya itu ketika dia memohon pada Yesus. Nah, saya mengajak kita sekarang berlari sedikit ke belakang untuk melihat Matius pasal yang ke-15. Perikop yang berbeda. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Yang sudah menemukan katakan yes, ya. Saya baca demikian. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perhatikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan, perempuan ini berteriak-teriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Untuk melihat betapa tabahnya, betapa teguhnya, betapa tekunnya, betapa luar biasa pengharapan dari ibu ini untuk kesembuhan anaknya, kita harus melihat di dalam Matius pasal yang ke-15 ini. Karena ada 4 kali penolakan yang dialami oleh dia. Saya ulangi, ada 4 kali penolakan yang dialami oleh ibu ini. Pada waktu dia mendengar Yesus datang, dia langsung tersungkur, berseru, kasihanilah aku anak Daud, karena anak perempuanku sangat menderita. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus yang pertama tidak menjawab sama sekali. Penolakan pertama dari Yesus, Yesus tidak menjawab sama sekali. Seakan-akan Yesus tutup telinga. Dia tidak menjawab sama sekali. Kemudian
Apa yang dilakukan? Dia masih berseru, Tuhan kasihanilah aku, tolonglah aku. Dia berteriak-teriak. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus mengusir. Usirlah dia mengganggu. Usir dia mengganggu kita, mengganggu pelayanan kita. 2 kali tidak dijawab, diusir oleh murid-muridnya. Kemudian penolakan yang ketiga adalah Yesus menjawab dia, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari orang Israel, dari umat Israel. Aku diutus hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Tapi apa yang dilakukan wanita ini? Dia tetap tersungkur dan berkata, tolonglah aku, Tuhan, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. 3 kali dia ditolak, 4 kali ditolak bahkan. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, sudah tidak dijawab, diusir, dikasih tahu, aku tidak bisa tolong kamu. Aku mau hanya datang untuk orang Israel saja. Dan yang terakhir dikatakan anjing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita butuh pertolongan, kita datang kepada seseorang, ya, saya ambil contoh, kita datang kepada seseorang. Sudah tidak dijawab, diusir, banyak alasan, dan terakhir dikatakan anjing. Saya percaya Bapak Ibu, kita ini pasti akan langsung marah. Bukan hanya marah Bapak Ibu, bisa jadi terjadi perkelahian, terjadi pukul memukul, terjadi pidana, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Kenapa? Kalau orang sakit hati bisa jadi pembunuhan, bisa jadi dendam, membalas dan sebagainya. Kalau kita diperlakukan seperti itu sama orang lain, wah sudah pasti kita lari Bapak Ibu. Gak mungkin aku datang minta bantuan kamu lagi, tidak mungkin. Kebanyakan kita ketika dikatakan anjing, ya, kita pasti akan marah Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kata-kata yang luar biasa. Bisa perhatikan Bapak Ibu, wanita ini 4 kali dia ditolak, 4 kali dia ditekan, 4 kali dia diabaikan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita akan melihat berikutnya. Bapak Ibu, kata-kata Yesus tadi, saya akan kembali kepada Markus, ya. Markus bilang begini, ya. Saya akan bacakan. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah Bapak Ibu, kata-kata Yesus ini diucapkan secara sadar ya, secara sadar dan sengaja, bukan keseleo. Dan juga bukan tujuannya untuk melecehkan wanita ini. Kenapa? Karena dia berkata bahwa anak-anak harus kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Nah, kata anjing ini di dalam bahasa Yunani yang digunakan oleh penulis Markus adalah kunarion. Kata kunarion ini dapat diartikan sebagai anjing yang kecil. Anjing kecil atau anak anjing atau anjing rumahan. Ini berbeda dengan anjing liar. Kalau anjing liar itu ada di luar kota. Mereka itu bergerombolan, mereka predator, mereka menyerang manusia, menyerang hewan yang lain dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang mereka makan mayat dan sebagainya. Yesus ingin menguji iman daripada wanita ini. Dia ingin melihat apa respon dari wanita ini. Nah, dialog ini menunjukkan sebuah prioritas yang jelas bahwa yang harus diutamakan adalah anak-anak. Baru kemudian makanan itu diberikan kepada anjing. Kalau konteks zaman dahulu memang benar Bapak Ibu. Kalau di sebuah rumah orang Israel, dalam keluarga Israel, anjing kecil itu biasanya dibiarkan tinggal di samping rumah, dekat dengan anak-anak sebagai teman bermain. Memang ada. Jadi anjing-anjing kecil atau anjing-anjing peliharaan itu dibiarkan di sekitar rumah untuk menjadi teman bermain gitu ya, bagi anak-anak, menjaga anak-anak. Dan kemudian kalau ada makanan, prioritasnya jelas. Keluarga Israel ketika punya makanan yang diberikan pertama adalah kepada anak dulu. Setelah anaknya selesai makan, sisanya baru diberikan kepada hewan peliharaan. Itu konteksnya. Dan wanita ini sadar, dia sadar. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak protes. Dia tidak protes, dia tidak sakit hati, dia tidak marah kepada Yesus. Dia rendah hati. Dengan rendah hati dia kembali datang kepadanya dan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa.
Inilah jawaban yang ditunggu oleh Yesus. Inilah jawaban yang ditunggu oleh Yesus. Iman yang kuat, iman yang teguh, resilient, tabah. Berharap bahwa Yesus akan menolongnya. Dia tetap percaya kepada Yesus. Dia tidak marah. Dia tidak marah. Dia tidak sakit hati. Dia tidak protes. Tetapi malah dia membenarkan kalimat Yesus dengan memberitahu benar. Roti itu memang harus dahulu untuk anak-anak, baru kepada anak anjing atau kepada peliharaan. Aku ini siapa sih? Wanita itu berkata, aku ini bukan orang Yahudi. Aku ini orang di luar Yahudi. Memang benar, engkau datang kepada orang-orang Israel. Tetapi ada banyak orang Israel yang menolak engkau. Menolak firman itu. Menolak roti hidup itu. Nah, yang mereka tolak itulah yang aku inginkan. Benar Bapak Ibu, Yesus datang untuk orang-orang Yahudi. Bagi mereka. Tapi banyak orang-orang Yahudi yang juga tidak mau menerima Yesus. Banyak orang-orang Yahudi juga yang menolak dia. Dan berkat itu diberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Salah satunya pada wanita ini. Luar biasa. Dan kita adalah orang-orang yang juga menerima anugerah tersebut. Karena penolakan dari orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ingin melihat iman dari wanita ini. Betapa teguh, betapa kuat, betapa tabahnya dia di dalam pengharapan kepada Kristus. Dan Yesus memuji dia. Dia berkata, karena kata-katamu, pergilah, sebab anak itu sudah sembuh. Sebab setan itu sudah keluar dari anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema hari ini, ketabahan di dalam berharap. Apakah kita hari ini juga di dalam pengharapan bahwa Tuhan menolong kita? Seringkali kita mungkin sudah berdoa, sudah memohon, sudah meminta, sudah juga terus-menerus berlutut meminta, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Hari kita juga harus belajar, selain daripada iman yang teguh, kita juga harus belajar pengharapan, belajar ketabahan. Kadang-kadang pada waktu kita meminta, Tuhan juga belum menjawab. Tuhan diam saja. Seakan-akan dia diam. Seakan-akan dia tidak peduli. Tapi Bapak Ibu, dia ingin melihat bagaimana kita meresponinya. Dia ingin tahu bagaimana kita belajar untuk berharap kepada dia. Belajar untuk tabah dan terus tekun berharap kepada Kristus. Hari ini di masa-masa sekarang memang sulit. Banyak kesulitan terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan mampu menolong kita. Asalkan kita punya iman, pengharapan, dan kasih kepadanya. Saya akan tutup bagian ini dengan membaca Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu coba perhatikan, ada berapa kata yang luar biasa di sini. Bersukacita, 1. Pengharapan, 2. Sabar, 3. Bertekun, 4. 5. Berdoa. Ada 5 kata yang dituliskan oleh Paulus di sini yang luar biasa. Sukacita, pengharapan, sabar, bertekun, berdoa. Kenapa? Dengan itu maka kesesakan pun akan dapat kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini menjadi berkat bagi kita di dalam melayani Tuhan dan mengarungi hidup kita bersama dengan Dia. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami sekali lagi mohon Tuhan berkat dan kemurahan Engkau. Hari ini jika kami Tuhan dalam kelemahan, dalam ketidakmampuan kami, bahkan ketika kami sudah mulai undur, Tuhan kami percaya Tuhan Engkau mampu menolong kami. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan menolong kehidupan kami. Kami mau terus belajar berharap kepada Engkau Tuhan. Terus belajar untuk tetap bertahan di dalam pengharapan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang Immanuel,
tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami sanggup untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain melalui firman yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, sebuah sukacita jikalau kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan serta pengharapan. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan sebagian dari berkat Tuhan melalui persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja kita ataupun ke kode QR yang tertera di layar, atau juga jemaat sekalian bisa mendukung pelayanan bagi COVID untuk memasukkan dengan nomor rekening atau dengan jumlah kode 9 di belakang jumlah yang akan ditransferkan. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan yang terbaik persembahan kita dan kita bersyukur karena kita percaya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Ingat akan nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas segala kasih setia dan berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami melihat hari demi hari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami hari ini boleh tetap ada dan hidup. Kami yakin semua karena anugerah Tuhan. Kami juga dapat memberikan persembahan, itu pun karena kasih setia dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami, biarlah Tuhan menguduskannya. Layakkanlah ya Tuhan, agar persembahan kami boleh menjadi berkat untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, biarlah Tuhan memampukan kami untuk memberikan yang terbaik dari seluruh hidup kami, untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, dalam kehidupan pribadi mereka. Biarlah nama Tuhan boleh semakin kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati majelis dalam mengelola keuangan.
berikan hikmat dan pertolongan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Di saat kami akan kembali dalam setiap aktivitas kehidupan kami pada hari Senin, biar Tuhan menyertai dan memberkati kami. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Biarlah iman, pengharapan dan kasih dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita, penuh kekuatan, penuh kesabaran, penuh ketekunan, berharap kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kasih dan kemurahan Allah menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita selesai. Silakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.